Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Keuangan Daerah. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni Mutia Nur Fadilah dengan NPM D1D020011, Ramandala Suwitra dengan NPM D1D020049, Bella Pertiwi D1D020013, Intan Permatasari D1020045, dan Muti Nanda Inesia D1D020051. Keuangan daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tahapan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan dibedakan menjadi 3. Pertama, proses penjaringan aspirasi masyarakat. Proses ini, aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Pada proses ini terdapat 3 elemen penting, yaitu masyarakat itu sendiri, DPRD, dan pemerintah daerah. Yang kedua, penentuan arah dan kebijakan umum APBD. Yang ketiga, APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari suatu perencanaan alokasi biaya atau input. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Setelah tahap awal tersebut, maka yang dilakukan dijabarkan dalam usulan kegiatan atau aktivitas unit kerja yang diproses dengan standar analisis belanja atau SAB, sehingga setiap aktivitas yang diusulkan mencerminkan target kinerja dan anggaran yang diusulkan juga mencerminkan anggaran kinerja karena telah diproses secara wajar. Hasil dari terkumpulnya pernyataan anggaran di setiap unit kerja akan menghasilkan RAPBD yang kemudian diproses lagi dan ditetapkan oleh Dewan sebagai output perencanaan berupa APBD. Selanjutnya, tahap pengendalian. Tahap pengendalian dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, tahap pelaporan. Pada tahap pelaksanaan, inputnya adalah output dari tahap perencanaan yang berupa APBD. Kemudian, dalam tahap pelaksanaan ini, prosesnya adalah APBD yang sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan dengan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan dokumentasi pencatatan. Yang kedua yaitu tahap pengendalian. Berdasarkan pasal 35 PP tahun 2000, sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan. Pemerintah daerah untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan, apalagi dalam rangka menyusun laporan keuangan konsolidasi di tingkat pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu tahap pertanggungjawaban kepala daerah. Laporan penyelenggaraan pemerintah atau termasuk APBD disampaikan kepada pemerintah. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Penatausahaan keuangan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Jika penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum daerah. Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana atau dokumen lain yang dipersamakan dengan surat penyediaan dana oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. Pengguna anggaran atau kuasa penggunaan anggaran, bendahara penerimaan atau pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang, barang, kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD
bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Selanjutnya, 1. Penatausahaan penerimaan. Penerimaan daerah di sektor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa bendahara umum daerah atau BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilakukan dengan cara disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga, disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos oleh pihak ketiga, dan disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga. 2. Penatausahaan pengeluaran. Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. SPD dipersiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Penerbitan SPD dilakukan per bulan, per triwulan, atau per semester sesuai dengan ketersediaan dana. Yang ketiga, pertanggungjawaban penggunaan dana bendahara. Pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan atau uang ganti rugi, uang persediaan atau tambah uang persediaan kepada SKPD melalui PPKS KPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dari kelompok kami, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yakni keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti pelaksanaan fungsi pelayan masyarakat atau public service function, fungsi pembangunan atau development function, dan fungsi perlindungan masyarakat atau protective function. Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan menimbulkan siklus efek negatif, antara lain rendahnya tingkat pelayanan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.